Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Arsyad dengan NRP 5017-1068. Ingin saya untuk menjelaskan hasil tugas saya mengenai analisis data digital geofisika, yaitu analisis sinyal waktu diskrit menggunakan time shifting, time scaling, dan time reversal dengan visualisasi Python. Oke, kita langsung ke bab 3, di mana alat dan bahan yang dibutuhkan. Tentunya itu adalah laptop dan server Python. Kemudian untuk banyak sendiri yaitu data pribadi, maksudnya data buatan kita sendiri, dan yang kedua itu adalah library Python yaitu NumPy dan Matplotlib untuk proses perhitungan dan visualisasi sinyal. Kemudian untuk flowchart sendiri, yang pertama itu kita akan menentukan nilai dari input sinyal yang akan kita masukkan nanti. Yang kedua, kita akan membuat sinyalnya. Yang ketiga, kita akan mengoperasikan perhitungan. Namanya adalah time shifting, time scaling, dan terakhir ada time reversal. Setelah itu, kita lakukan visualisasi model, kemudian kita analisis, dan selesai. Nah, untuk langkah kerjanya sendiri, yang pertama itu menentukan nilai input sinyal, X, N, kemudian input variabel, kemudian membentuk sinyal sinusoidal discrete. Yang keempat itu melakukan operasi dasar sinyal, yaitu yang pertama ada time shifting, yaitu menggeser sinyal terhadap sumbu waktu. Yang kedua, time scaling, yaitu mengubah skala waktu pada sinyal. Dan yang ketiga itu adalah time reversal, yaitu membalik sinyal terhadap sumbu waktu. Yang kelima, itu adalah membuat program Python menggunakan library NumPy untuk perhitungan dan Matplotlib untuk visualisasi grafik sinyal. Yang keenam, itu adalah menampilkan grafik sinyal asli serta grafik hasil operasi sinyal. Yang ketujuh, menganalisis perubahan bentuk sinyal. Dan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari hasil simulasi yang telah dilakukan. Oke, mungkin langsung saja kita masuk ke pembahasan. Ke perhitungan dulu ya teman-teman. Jadi yang pertama, kita akan menginput nilai sinyal kita dulu. Di mana di sini saya masukkan nilai sinyal saya, XN, yaitu di mana saya masukkan nilai dari rentan -1 hingga 10 dengan detail seperti ini, yaitu -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Kemudian saya akan memberikan nilai pada masing-masing dat n tersebut, di mana masing-masing nilai memiliki nilai seperti berikut yang saya tanda ini. Di mana jika kita jumparkan melalui tabel seperti berikut, di mana pada n ke -1 itu memiliki nilai amplitude 2, di n ke 0 itu -1, di n ke 1 itu 3, n kedua itu 0, n ketiga itu 1, n keempat itu 4, n kelima itu -2, n keenam itu 2, n ketujuh itu 1, n ke-8 itu -1, dan terakhir itu di n 9 itu memiliki nilai 3. Dan ini merupakan sinyal asli. Oke, lanjut kita ke perhitungan proses pertama, yaitu time shifting. Time shifting adalah kita menggeser sumbu waktunya. Di mana di sini saya menggunakan time shifting dengan nilai x n min 3. Nah, dalam sinyal, tanda minus itu artinya sinyal digeser lebih lambat. Artinya itu digeser ke arah kanan. Jadi kalau diaplikasikan itu artinya n aksen sama dengan atau n hasil transformasi itu sama dengan n plus 3. Jadi pada perhitungannya, contoh, untuk n ke min 1, karena digeser 3 ke kanan, jadinya itu n menjadi 2. Untuk n0 menjadi 3, n1 menjadi 4, n2 menjadi 5, n3 menjadi 6, n4 menjadi 7, n5 menjadi 8, n6 menjadi 9, n7 menjadi 10, n8 menjadi 11, dan terakhir itu n9 menjadi n12. Dan untuk nilainya sendiri itu tidak berubah karena nilai ini adalah nilai masing-masing eh merupakan nilai milik masing-masing n. Oke, kemudian kita melanjut ke processing time scaling. Sendiri time scaling merupakan proses untuk eh, me, apa ya, merubah skala waktu pada sinyal. Dimana itu bisa dipercepat atau orang kita bisa dibilang itu compressing atau diperlambat atau extension. Nah, di sini saya menggunakan nilai H2N dikali.
2 dikali N, yang artinya kalau dikali, itu artinya itu pengurusan atau nama kecepatan sinyal. Di mana time scaling ini tidak akan mengubah nilai amplitudo. Nah, cara menentukannya itu saya menentukan nilainya yaitu dengan mencari nilai n berapa yang ketika dia itu dikali 2n, hasilnya itu tidak akan keluar dari domain sinyal asli saya, di mana domain saya itu adalah dengan bentukan kurang dari sama dengan minus 1 hingga kurang dari sama dengan 10. Mana aja kita hitung n n minus 1 jika dikali 2n itu minus 2, n0 itu 0, n1 itu 2, n2 itu 4, n3 itu 6, n4 itu 8, dan n5 10. Bisa dilihat bahwa eh, untuk n minus 1 dan minus 5 ini sudah tidak berada di dalam domain sinyal asli. Jadi eh, tidak mudah terbuang lah. Jadi kita hanya menggunakan ini saja yang di dalam domain asli. Kemudian perhitungan ke terakhir keempat itu ketiga maaf, itu kita akan menggunakan prosesi namanya time reversal atau pembalikan, di mana sendiri ini untuk membalik sinyal asli terhadap domain waktu atau nilai n0. Jadi ya sebenarnya simpel saja. Kita di sini tinggal merubah sebagian sisi n sini dan berubahnya dengan minus. Jadi jika ini minus 1, jika diubah ke minus jadi 1. 0 jadi 0, 1 jadi minus 1. Jadi istilahnya itu ketika negatif itu akan menjadi positif, dan yang positif akan menjadi negatif. Nah, setelah melakukan perhitungan, kita akan memasukkan modelnya ke dalam meter untuk divisualisasikan. Yang pertama, ini dapat dilihat bahwa eh, ini merupakan sinyal asli yang saya dapatkan, di mana ini berasal dari, oke, saya dapatkan dari codingan ini, di mana ini saya masukkan nilai n sinyal saya, itu dalam bentan minus 1 hingga 10, kemudian masukkan eh, sinyal dari masing-masing n, yaitu ini 2, 1, 3, dan seterusnya. Kemudian saya akan melakukan time shifting, di mana itu akan melakukan pergeseran. Nah, ini misalkan shift 3, nanti di mana n jadi plus shift. Jadi data itu n saya itu ditambah dengan n ditambah dengan shift saya yaitu 3. Dan ada time scaling, yaitu ketika saya akan memanfaatkan atau mengkonveksi waktu dari sinyal yang saya miliki. Jadi saya akan karena dipercepat 2 kali n2, maka di sini saya menentukan total n dibagi 2. Kemudian reverse ini cukup mudah, tinggal masukkan fungsi n reverse dengan minus n. Jadi semua nilai n bakal dibalikan dari nilai 0. Dan saya melakukan plot gambar seperti plot subplot untuk melakukan posisi dari grafik, dan untuk penamaan title dari masing-masing grafik seperti ini sinyal asli, kemudian memberikan label pada masing-masing sumbunya itu X dan Y. Setelah semua saya memiliki saya upload, maka muncul seperti ini. Dan ini merupakan grafik yang saya peroleh. Dan jadi kita bisa lihat lebih jelas di sini di laporan saya itu seperti ini. Nah, ini merupakan sinyal asli saya. Kemudian bisa kita lihat dalam n ke minus 1 hingga ke 9 itu memiliki nilai yang sudah saya input tadi, dan jika saya geser menggunakan time shifting yaitu 3 ke kanan, maka sinyal akan bergeser 3 ke kanan. Nah, yang mana di sini kita lihat bahwa data mulai dari sinyal dimulai dari n ke 2 hingga berakhir di n12. Kemudian untuk melakukan operasi time scaling, artinya itu pemangkatan atau pengkompresan, karena yang awalnya itu memiliki domain waktu minus 1 hingga 9 di sinyal aslinya. Di sini menjadi dimulai dari minus 1 hingga 5. Jadi termamputkan dengan jumlah sinyal yang sama. Kemudian untuk hasil time
reversal, yaitu kembalikan. Bisa dilihat yang awalnya itu dimulai dari minus 9 hingga minus 1 hingga 9, sekarang berubah menjadi dari minus 9 hingga 1. Seperti itu hasilnya, teman-teman. Jadi, dapat dari kesimpulan bahwa berdasarkan perhitungan dan model yang dihasilkan, fungsi operasi time shifting, time scaling, dan time reversal ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam pengolahan data sinyal geofisika. Seperti time shifting. Time shifting ini itu berfungsi untuk menggeser sinyal dalam domain waktu atau X. Bisa dilihat di sini. Ini bagian X-nya, ini bagian N. Jadi dia akan menggesernya. Entah itu ke kanan atau kiri tergantung nilai yang kalian input. Kalau minus, N minus itu bakal geser ke kanan. Kalau N plus itu bakal geser ke kiri. Kemudian time scaling. Time scaling ini itu berfungsi untuk mengubah skala waktu satu sinyal, seperti dipercepat atau compression atau diperlambat expansion. Jadi fungsinya itu untuk mengubah skala waktu sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian terakhir itu adalah operasi time reversal, yaitu berfungsi untuk membalik sinyal terhadap sebuah waktu atau n sama dengan 0. Jadi seperti yang saya perlihatkan tadi, itu ketika sinyal saya itu dimulai dari n-1 hingga 9, ketika saya reversal, saya balik, itu berubah. Jadi sinyal awalnya itu datang dari n ke minus 9 hingga 1. Ya mungkin sekian dari saya. Saya cukupkan, maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.